Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2. Untuk tugas PBTI kali ini, penelitian kami berjudul Analisis Proses Bisnis Bank Danamon Corporate Website. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Perkenalkan, nama saya Novita Alsara. Kemudian rekan saya Muhammad Arifin, juga Bagus Santoso, dan Dadan Ristiana. Baik, langsung saja kita ke materi. Untuk penelitian kali ini, kami memilih Bank Danamon sebagai tempat penelitian. Dan sekilas tentang Bank Danamon. Bank Danamon Indonesia adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tahun 1956 dengan nama Bank Kopra dan Gula Nasional. Pada tahun 1976, bank ini berganti nama menjadi Bank Danamon Indonesia dan mengalami perubahan kepemilikan hingga akhirnya diakuisisi oleh MUFG Bank pada tahun 2018. Bank ini juga menjadi bank devisa pertama di Indonesia dan tercatat sahamnya di bursa sejak tahun 1989. Bank ini memiliki jaringan distribusi geografi yang terluas dari semua bank di Indonesia. Next. Latar belakang penelitian ini, sejalan dengan pertumbuhan Bank Danamon yang dinamis, peran situs korporasi Danamon www.danamon.co.id dalam mendukung perkembangan tersebut telah meningkat dan makin strategis. Bukan hanya memberikan informasi penting dengan para pemangku kepentingannya, situs korporasi Danamon dituntut harus mampu menyediakan informasi lengkap dan relevan kepada masyarakat secara cepat dan tepat. Berkenaan dengan hal tersebut, Danamon perlu berubah dengan meninjau ulang kembali, menyelaraskan, dan memperbarui situs korporasi sesuai dengan kebutuhan terkini. Next. Baik, untuk alur proses pembaruan situs Danamon, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Bagus Santoso. Silakan, Mas Bagus Santoso. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur proses pembaruan situs Danamon atau isi konten dari web tersebut. Oke, yang pertama adalah konten requester, kirim request. Unit ini terkait tentang penyiapan konten yang sudah diulas oleh tim legal dan tim compliance dengan detail. Konten dan materi sudah final dan disetujui oleh legal dan compliant. Konten memiliki dua jenis bahasa ID dan EN apabila terdapat visual. Untuk PIC-nya yaitu unit kerja terkait. Untuk SLA di sini adalah 1 hari. Untuk tim kontrol untuk kontrol yang harus dilakukan, digital marketing selaku penerima memastikan konten sesuai dengan brief. Konten dikirim ke email drafter dan CC ke PUK. Cut off time atau COT, requester mengirim konten pukul 5. Untuk kedua, terkait dengan konten drafter membuat konten. 1. Setelah drafter berhasil login ke CMS, drafter membuat konten sesuai dengan brief yang telah dikirim. 2. Apabila drafter tidak bisa mengakses CMS, drafter bisa menanyakan ke tim IT Office Automation untuk investigasinya. Di sini unit kerjanya yaitu Digital and Online Marketing. Untuk SLA-nya 2 hari. Untuk kontrolnya, drafter mempunyai akses untuk meninjau CMS dengan menggunakan single account. 2. Memastikan drafter membuat konten maksimal 2 hari. Kerja untuk SLA-nya setiap mendapat requester dari unit terkait. Untuk ketiga, konten drafter mengirim draft ke requester. Setelah konten drafter selesai membuat konten berupa draft dan mengirim draft melalui email untuk diulas. Untuk unit kerjanya, digital online marketing, SLA-nya 1 hari. Untuk kontrolnya, memastikan konten sesuai dengan brief dan tidak ada kesalahan dalam penulisan atau typo. Untuk step keempat, yaitu requester mengecek konten.
Satu, draft yang dikirim oleh konten drafter diulas oleh requester, LOB, atau unit bisnis terkait. Dua, jika draft disetujui, maka requester mengirim notification approval melalui email. Tiga, jika drafter tidak sesuai un- tidak sesuai atau tidak disetujui atau terdapat revisi, requester mengirim notification dengan revisi yang dilaporkan melalui email. LOB atau unit ini terkait bisnis yang merequest. Untuk kesalahannya 1 hari, untuk kontrolnya requester memastikan konten sesuai dengan brief dan tidak ada kesalahan atau typo. Dua, requester mengirim revisi dengan jelas. Untuk step kelima di sini adalah verifikasi publication konten yang akan dipublish ke corporate web. Satu, setelah requester menyetujui konten untuk dipublish, publisher akan mempublish konten di situs Danamon. Kedua, publisher baik tidak setuju konten naik jika masih menemukan masalah, draft akan kembali ke drafter untuk dicek kembali permasalahannya. Untuk unit kerjanya, unit digital and online marketing. Untuk SLA-nya 1 hari. Untuk kontrolnya, publisher mendapatkan notification approval dari unit terkait. Jika tidak mendapatkan notification, maka konten masih dalam bentuk draft belum dipublish. Untuk step ke-6, penerbitan konten ke situs. Satu, konten yang sudah terpublish mengandung elemen waktu dan mampu menurunkan konten secara otomatis. Dua, apabila konten memasuki masa tenggang drafter, publisher mengirim notifikasi berupa email ke unit terkait untuk ulasan apabila konten yang ada perpanjangan atau tidak. Untuk tiga, jika konten merupakan proses jika konten merupakan produk yang tidak memiliki elemen waktu, divisi digital dan online marketing mengirim notification ke unit terkait setiap awal bulan atau mengeluarkan produk di situs Danamon. Untuk unit kerjanya digital online marketing, untuk kesalahannya di sini tidak ada. Untuk kontrolnya, untuk memastikan dual kontrol dalam memastikan bahwa konten informasi yang akan dipublish ke halaman situs yang sudah benar, yaitu cek verifikasi pertama, sisi unit kerja melalui peran konten requester sebagai ProRes serta verification kedua dari oleh konten publisher dari sisi digital marketing yaitu final approval. Hal ini menjamin konten yang terpublish di, di DCW adalah final dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk step 7 yaitu konten expired. Di sini adalah konten yang memiliki masa periode akan secara otomatis hilang dari situs dengan mengatur periode di CMS. Konten yang expired akan mengirim notification ke email drafter requester jika periode sudah habis. Untuk SLA tidak ada, untuk unit kerjanya juga tidak ada. Untuk kontrolnya memastikan drafter pada saat menaikkan konten mengatur periode waktu dengan waktu H+1 periode. Memastikan drafter mengatur ulang notification agar server mengirim email sesuai dengan alamat yang dituju. Oke, selanjutnya untuk alur proses leads bisa dilanjut oleh Kang Dadan. Baik, terima kasih Om Bagus atas penjelasannya pada step sebelumnya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait alur proses leads Danamon. Langkah yang pertama yaitu visitor mengklik dari link source. Aktivitasnya yaitu visitor mendapatkan link dari berbagai sumber, yaitu bisa website, microsite, di bank, sosmed, SMS blast, email blast, dan sebagainya. Kemudian visitor masuk ke landing page produk untuk membaca syarat dan ketentuan serta klik ajukan sekarang. Di sini PIC-nya yaitu visitor itu sendiri, batas waktu pengerjaannya itu 1 hari kerja. Dan kontrol yang harus dilakukan yaitu digital dan online marketing, memastikan sumber visitor masuk ke landing page, kemudian digital dan online marketing memastikan e-form yang diisi oleh visitor sesuai kebutuhan masing-masing produk. Langkah yang kedua yaitu visitor mengisi e-form pertama
di mana aktivitasnya yaitu visitor yang tertarik dengan program atau produk mengisi e-form pertama yang berisi form ID, di mana yaitu generic number, nama, alamat email ya maksud saya, kemudian nomor HP, dan checklist persetujuan nasabah. Kemudian visitor mengajukan produk dengan menekan tombol kirim sekarang. Di sini untuk PIC-nya masih visitor, di mana batas waktu pengerjaannya 1 hari, dan kontrol yang harus dilakukan yaitu memastikan link e-form aktif dan sesuai dengan parameter, sehingga tidak menjadi error. Kemudian langkah 3, yaitu visitor menerima email konfirmasi untuk mengisi e-form NTB atau ETB. Yang pertama, visitor akan menerima email konfirmasi berupa pilihan apakah dia NTB atau ETB. Kemudian, pada e-form NTB, visitor dipaparkan beberapa pertanyaan mengenai tanggal lahir, alamat, kode pos, serta beberapa pertanyaan sesuai produk atau program yang diajukan. Lalu, pada e-form ETB, visitor dipaparkan beberapa pertanyaan mengenai nomor rekening, tanggal lahir, serta beberapa pertanyaan sesuai produk atau program yang diajukan. Dan yang terakhir itu setelah visitor mengisi e-form NTB atau ETB, yaitu akan mendapat landing page berupa thank you page yang menyatakan pengajuan akan diproses oleh Bank Danamon dalam waktu estimasi sekitar 7-14 hari kerja. Di sini PIC-nya masih visitor dan batas waktu pengerjaannya atau SLE ya, itu 1 hari kerja. Untuk kontrol yang dilakukan yaitu memastikan e-form pengajuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing produk atau program. Lalu data visitor yang telah mengisi tersimpan di database leads yang berada di content management system tadi. Kemudian untuk langkah keempat, yaitu unduh data leads dengan mengirim leads ke tim DMU. Yaitu untuk aktivitasnya sendiri, yang pertama tim digital dan online marketing yang bertanggung jawab akan menarik atau mengunduh data leads yang berada di CMS. Kemudian tim digital dan online marketing akan mengolah leads sesuai dengan tanggal penarikan. Selanjutnya, tim digital and online marketing akan mengirim data leads yang sudah dikirim tadi ke tim DMU. Dan yang terakhir, data yang dikirimkan sesuai dengan format otomasi. Biasanya ini adalah judul email, nama email, dan format file. Di sini untuk PIC-nya sendiri yaitu digital dan online marketing. Dan untuk batas pengerjaannya 1 hari kerja juga. Untuk kontrol yang dilakukan yaitu memastikan leads yang diunduh sesuai dengan nama produk atau program pengajuan. Dan satu lagi, memastikan data diolah sesuai dengan tanggal pengajuan. Langkah yang kelima, yaitu DMU menerima data leads dan mapping NTB atau ETB berdasarkan produk atau program. Aktivitasnya adalah setelah menerima data leads dari tim digital dan online marketing, tim DMU akan mengolah dengan mapping seluruh NTB atau ETB tadi. Di sini visitornya itu Decision Management Unit, DMU tadi ya. Untuk batas pengerjaannya 1 hari kerja juga. Kemudian kontrol yang dilakukan memastikan mapping sesuai dengan data MIS ya. Kemudian untuk langkah ke-6, DMU atau Decision Management Unit tadi akan memfilter kriteria berdasarkan program. Di sini aktivitasnya
Dari beberapa kriteria NTB atau ETB, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi apabila mengikuti program, contoh klasifikasi umur, MOB, atau average balance. DMU memfilter kriteria tersebut sehingga pengajuan sesuai dengan program. Aktivitas yang kedua yaitu apabila data pengajuan tidak sesuai, maka data akan masuk ke database repository DMU. Untuk selanjutnya bisa dikomunikasikan dengan unit terkait, apakah data akan disimpan atau kembali ditindaklanjuti. Di sini untuk PIC-nya sendiri masih DMU, Decision Management Unit. Batas pengerjaannya 1 hari kerja. Kemudian untuk kontrol yang dilakukan, DMU memastikan kriteria masing-masing program sesuai dengan data pengajuan. Dan yang kedua, memastikan data yang tidak sesuai dengan kriteria program akan disimpan atau di follow up kembali. Dan untuk langkah yang ketujuh, yaitu distribusi leads sesuai dengan channel. Aktivitasnya sendiri, yang pertama data leads yang sesuai dengan kriteria yang tadi ya, NTB dan ETB tadi, akan didistribusikan ke masing-masing channel terkait untuk ditindaklanjuti. Kemudian, jika terdapat beberapa channel yang digunakan untuk menindaklanjuti pengajuan produk atau program, biasanya diantaranya telemarketing, e-biz pro, atau email atau SMS tadi. Di sini untuk PIC-nya masih DMU, Decision Management Unit. Untuk batas pengerjaannya biasanya 2 hari kerja. Dan untuk kontrol aktivitasnya, memastikan pendistribusian lead sesuai dengan channel yang digunakan. Selanjutnya pendistribusian lead sesuai dengan channel masing-masing produk. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu langkah tracking report, di mana aktivitas tracking report ini setelah pendistribusian data leads ke masing-masing channel, DMU mendapatkan report dari hasil channel yang digunakan. Report tersebut kemudian akan diteruskan ke masing-masing unit terkait dan divisi digital dan online marketing. Di sini PIC-nya masih DMU, Decision Management Unit. Untuk batas pengerjaannya sendiri biasanya 3-4 hari. Kemudian untuk kontrol yang digunakan, yang pertama biasanya memastikan data report yang diberikan oleh DMU sesuai dengan data yang dimiliki digital online marketing, sehingga mengetahui akan keberhasilan dari leads yang masuk ke situs korporasi Danamon. Itu dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Arifin. Kepada Bang Arifin, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Dadan. Terkait alur proses implementasi Google Analytics dan Danamon ini ada 2 sisi. Yang pertama yaitu sisi dari user dan yang kedua yaitu dari digital marketing. Baik, untuk alur yang pertama, di sini ada request halaman website yang akan diukur. Untuk di alur ini, user yang berkepentingan terhadap halaman DCW yang akan diukur meminta halaman atau URL situs korporasi Danamon kepada tim digital marketing. Kemudian untuk usernya yaitu untuk PIC-nya yaitu user, untuk batas waktu pengerjaannya biasanya 1 hari kerja. Kemudian untuk kontrol yang dilakukan yaitu digital dan online marketing, memastikan halaman situs yang akan diukur sudah tersedia. Kemudian untuk alur yang kedua yaitu terkait setup akun GA menggunakan Gmail akun. Untuk di alur yang kedua ini, di sini PIC-nya yaitu digital dan online marketing. Untuk alurnya yaitu untuk membuat akun GA dilakukan dengan menggunakan danamon.place@gmail.com. Kemudian akun GA yang sudah dipasang menghasilkan nomor tracking ID. Untuk batas pengerjaannya biasanya 1 hari kerja. Kemudian untuk kontrol yang dilakukannya yaitu
memastikan tracking ID yang dihasilkan oleh akun GA adalah nomor yang identik. Kemudian untuk alur yang ketiga, yaitu generate and installment script pada halaman website. Untuk alur ini yaitu dari tracking ID yang sudah didapatkan atau script GA dapat di-generate. Kemudian script GA dipasang pada setiap halaman situs yang diukur. Di sini untuk PIC-nya yaitu masih digital marketing. Untuk batas waktu pengerjaannya yaitu 1 hari kerja. Kemudian untuk kontrol yang dilakukan yaitu memastikan script GA sudah tergenerate dengan benar berdasarkan tracking ID. Kemudian untuk alur yang keempat yaitu testing. Untuk testing atau percobaan, di sini alurnya yaitu script GA yang terinstal pada halaman situs kemudian diuji apakah sudah bekerja dengan baik. Di sini untuk PIC-nya masih tim digital marketing. Kemudian untuk batas waktu pengerjaannya biasanya di sini 3 hari kerja. Kemudian untuk kontrol yang dilakukan yaitu yang pertama, jika hasil pengujian sukses dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya. Kemudian, jika hasil pengujian gagal, kembali mengecek script dan tracking ID pada tahapan sebelumnya. Lalu untuk alur yang kelima yaitu manage user. Untuk alur manage user di sini setelah dipastikan GA tracking sudah berjalan dengan baik, kemudian dilanjutkan dengan mengatur dan mendaftarkan user yang berkepentingan dengan data GA tersebut. Di sini untuk PIC-nya masih di digital and online marketing. Untuk batas waktu pengerjaannya biasanya 1 hari kerja. Kemudian kontrol yang harus dilakukan itu ada 3. Yang pertama, membuat daftar user yang berkepentingan pada data GA. Kemudian untuk yang kedua yaitu user hanya mendapatkan izin akses read and analysis saja. Kemudian untuk kontrol yang ketiga yaitu akses lainnya yaitu edit, collaborate, and manage user dipegang oleh digital online marketing. Dikarenakan PIC-nya yaitu digital marketing. Kemudian untuk alur yang terakhir yaitu penggunaan data oleh masing-masing user. Di sini untuk alur yang terakhir, GA tracker yang sudah siap dipergunakan dapat diakses melalui browser internet oleh masing-masing user. Dikarenakan di sini PIC-nya yaitu user, kemudian untuk SLA-nya yaitu tidak ada. Kemudian untuk kontrol yang dilakukan yaitu user yang dapat mengakses adalah user yang terdapat dalam list yang berada dalam Bank Danamon. Selanjutnya yaitu next. Selanjutnya terkait analisa SWOT pembaharuan situs Danamon ini akan disampaikan oleh Mbak Novita. Kepada Mbak Novita dipersilahkan. Terima kasih Mas Muhammad Arifin. Kita lanjutkan kembali terkait analisa SWOT pembaharuan situs Danamon. Untuk poin SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan juga Threats, kali ini situs Danamon poin yang pertama, pembaruan situs Danamon ini dapat mempercepat informasi yang akan dipublish. Yang kedua, terdapat e-form yang bisa mendatangkan leads atau data pengajuan ketertarikan terhadap suatu produk atau program. Kemudian, yang terakhir memberikan informasi digital terkait perusahaan dan produk-produk marketing Danamon. Sementara untuk poin weaknesses, kita punya 4 weaknesses terkait pembaruan situs Danamon ini. Yang pertama adalah terkait banyaknya konten yang ada pada website berimpact pada performance web. Sehingga saat di-open melalui visitor atau internet. Kemudian yang kedua, karena terlalu banyak konten, nasabah kesulitan mencari produk yang diinginkan. Yang ketiga, kesulitan dalam monitoring campaign konten yang sudah expired. Dan yang keempat,
kurangnya pengalaman pengguna yang baik ke banking Danamon. Kemudian untuk poin opportunities, kita punya 5 poin. Dalam pembaruan situs Danamon ini, ada 5 opportunities. Yang pertama yaitu dengan adanya pembaruan ini, kita dapat menyampaikan informasi lebih cepat untuk dipublish, kemudian dapat mempermudah dan mempercepat penawaran produk kepada visitor, lalu peningkatan fokus pada pemasaran media sosial dan influencer marketing, kemudian mengembangkan program loyalitas pelanggan untuk meningkatkan retensi pelanggan, lalu mengekspansi ke pasar yang baru atau menargetkan segmen pasar yang berbeda. Kemudian yang terakhir untuk threads, ada 5 threads dalam pembaruan situs Danamon ini. Yang pertama, pembaruan situs Danamon ini menjadi tren perubahan gaya hidup yang dapat mengubah preferensi pelanggan, lalu penurunan daya beli konsumen yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi, kemudian ada persaingan online yang semakin meningkat antar kompetitor, kemudian ada juga ancaman dari hacker, dan yang terakhir ada perubahan regulasi yang terdampak pada industri retail, yaitu BI OJK. Kemudian next. Next. Baik, terkait analisa SWOT selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dadan. Silakan Mas Dadan. Baik, terima kasih Mbak Novita. Terkait analisa SWOT pembaruan situs Danamon pada strateginya, yang pertama strategi SO, Strength Opportunity. Ada 2 poin. Yang pertama menggunakan keunggulan koleksi produk yang beragam dan strategi pemasaran yang efektif untuk memperluas kehadiran melalui platform e-commerce dan menargetkan pasar yang lebih luas secara online. Yang kedua, meningkatkan investasi dalam pengembangan situs web yang responsif dan menarik, serta memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan kehadiran produk. Dan strategi yang kedua yaitu WO atau Weaknesses and Opportunities. Yang pertama yaitu mengembangkan kehadiran online yang kuat dan fokus pada pengalaman pengguna yang baik dan pemasaran media sosial untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, sambil mengurangi ketergantungan pada aktivitas interaksi langsung. Yang kedua, yaitu menyusun strategi kampanye pemasaran digital yang kreatif dan dengan meningkatkan ketersediaan produk secara online. Kemudian untuk strategi WT atau Weaknesses and Threats, ya, ada 2 juga. Yang pertama, diversifikasi produk dengan penawaran koleksi eksklusif atau kolaborasi dengan desainer terkenal untuk menarik perhatian pelanggan dari persaingan online. Poin yang kedua yaitu mengembangkan kemitraan dengan desainer lokal atau internasional untuk menciptakan koleksi khusus yang eksklusif dan unik. Kemudian untuk strategi yang keempat yaitu terkait strategi ST atau Strength and Threat ya. Yang pertama meningkatkan kualitas layanan pelanggan dan fokus pada kepuasan pelanggan untuk mengatasi persaingan online yang semakin meningkat dari toko pakaian e-commerce besar. Kemudian poin yang kedua yaitu memberikan pelatihan lanjutan kepada staf penjualan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang unggul dan dengan menawarkan promosi khusus kepada pelanggan setia. Selanjutnya untuk lampiran akan disampaikan oleh Om Bagus. Kepada Om Bagus, kami persilakan. Baik, di sini adalah contoh-contoh lampiran dari sistem flow proses penguploadan. Salah satu konten penguploadan di sini ada tentang proses mengupload struktur organisasi. Kebetulan di sini contohnya adalah di 2019. Yang merequest adalah Mas Yosep, dikerjakan oleh Mas Greg, dan jika sudah berhasil akan
muncul notification seperti di nomor 3. Dan untuk di nomor 4 itu adalah contoh e-form pengajuan produk atau program di situs Koperasi Danamon. Oke, lanjut, Kang. Oke, di sini untuk contoh kelima yaitu tentang email notification kepada orang yang mengajukan produk program. Di sini itu Prima Jaga ya. Untuk yang keenam itu adalah contoh e-form NTB. Untuk ketujuh yaitu contoh e-form ETB. Dan untuk yang kedelapan adalah capture monitoringnya dari sisi monitoring traffic corporate web dan Danamon ini. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan untuk Kang Ipin dipersilahkan. Terima kasih Om Bagus. Di sini untuk kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah kami lakukan, untuk kesimpulannya yaitu ada 3. Yang pertama, terdapat 3 langkah untuk bisa tayang di production Danamon Corporate Website atau DCW, yaitu drafter, approval, dan publisher. Dalam UAM, ketiga akses tersebut sudah didaftarkan dan sudah berjalan. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu terdapat kendala untuk bisa mengupdate suatu konten yang sifatnya mendesak dan membutuhkan waktu yang cepat untuk konten bisa naik. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu contohnya yang menjadi kendala adalah tidak bisa dalam satu waktu 3 user bersamaan di CMS untuk mengecek konten dan persetujuan konten, mengingat kesibukan user atau PUK yang berbeda-beda. Ini mengakibatkan konten menjadi terhambat untuk naik di website. Kemudian untuk sarannya yaitu saran untuk bisa menyederhanakan dari 3 step menjadi 2 step, yaitu di mana tadi ada 3 step, ada drafter, approval, dan publisher, di mana untuk saran dari kami yaitu menjadi 2 step, menjadi drafter dan publisher saja. Sehingga checker maker tetap bisa berjalan, tetapi hanya melalui satu approval dan kemudian bisa tayang di website. Usulan untuk menyederhanakan ini sangat membantu digital marketing selaku penanggung jawab user CMS bisa mengupdate konten di DCW lebih cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk kedepannya maupun untuk kami sendiri dan untuk khalayak umum. Sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.